Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kawan pajak? Selamat datang di podcast KPP Pratama Jakarta Kembangan, Ospek 086. Ini bukan ospek sembarang ospek. Di sini kita tidak akan bicara tentang masa orientasi. Di ospek 086 ini kita akan bicara tentang peraturan perpajakan, kemudian layanan perpajakan ataupun aplikasi perpajakan yang baru. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Nah, kawan pajak, obrolan santai kita ini pastinya akan menarik karena akan dipandu oleh penyuluh KPP Pratama Jakarta Kembangan. Nah, di podcast kali ini bersama saya, Lia Amsalia Amir, kita akan membahas mengenai sebuah sistem informasi perpajakan yang baru yang nantinya akan menjadi tools bagi para kawan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, kawan pajak pasti penasaran kan kita akan membahas apa? Tanpa berlama-lama lagi, nanti kita akan ospek narasumber kita. Kita akan membahas mengenai sistem perpajakan baru yang disebut dengan Cortex. Nah, mari kita ospek. Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan, Ibu Judiana Manihuruk. Selamat datang Ibu, selamat sore. Makasih Ibu udah berkenan kembali hadir di podcast kita kali ini. Ini kali kedua ya Bu ya? Kedua, betul. Kedua, kita mengundang Ibu Judiana Manihuruk untuk menjadi narasumber di podcast KPP Pratama Jakarta Kembangan. Ibu baik sebagai obat kangen kepada para kawan pajak. Boleh disapa dulu para kawan pajak kita Ibu? Baik Mbak Lia, selamat sore kawan pajak. Salam sehat semuanya. Saya senang bisa berkumpul kembali menyapa para kawan pajak di sini. Nah, saya mengharapkan semua tayangan-tayangan kita yang disajikan di channel KPP Pratama Jakarta Kembangan bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Dan saya juga berharap kedatangan saya di sini Mbak Lia juga bermanfaat kepada para kawan pajak semua karena informasi yang akan kami sampaikan adalah sangat penting karena akan ada reformasi perpajakan, akan ada sistem baru yang akan kita perkenalkan. Begitu Mbak Lia. Baik Ibu, jangankan kawan pajak nih Bu, saya aja senang Ibu bisa bergabung kembali di studio ini Bu bersama kami. Oke. Nah Ibu, di pemerintahan ini udah banyak ya Bu ya? Iya. Kemudian di internet, media sosial juga sudah banyak yang membahas mengenai sistem baru perpajakan ini. Betul. Artinya Direktorat Jenderal Pajak benar-benar melakukan reformasi. Kalau untuk konteks ini berarti nyasarnya pilar basis data Bu, basis ya? data. Teknologi Ya. dan basis data. Betul. Baik, Bu. Nah, karena Cortex sudah mulai dikenal oleh kawan pajak, boleh Bu diberikan penjelasan awal aja Bu buat kawan pajak. Cortex itu sebenarnya apa Bu Cortex Bu? Oke, baiklah para kawan pajak semua. Saat ini DJP sedang melakukan titik-titik perubahan ya. Kami saat ini sedang mempersiapkan suatu sistem informasi perpajakan. Kita menyebutnya PSIAP dan kami memperkenalkan kepada wajib pajak sistem itu dikenal dengan nama Cortex ya. Jadi di situ kawan pajak kita melakukan berbagai perubahan untuk menjadi lebih baik lagi sehingga sistem yang tadinya bermencar-mencar ya saat ini kita akan upayakan menjadi satu. Disitulah yang disebut namanya Cortex. Saya yakin itu sangat bermanfaat buat para kawan pajak semua. Begitu Mbak Lia. Baik Ibu. Jadi boleh dikatakan Cortex ini dibentuk untuk menjawab beberapa ya keluhan kawan pajak terkait sistem perpajakan yang digunakan saat ini, bukan begitu? Betul Mbak Lia. Baik Ibu, berarti saat ini kita akan menggunakan DJP online nih Bu. Kita menggunakan DJP online, nanti akan menggunakan Cortex. Betul. Berarti ada perbedaan tentunya antara DJP online yang digunakan saat ini, kemudian nanti disandingkan dengan Cortex yang akan dipakai nanti oleh kawan pajak. Boleh Bu, di-spill kepada para kawan pajak kira-kira apa sih perbedaannya Bu? Baiklah. Di Cortex nanti kita akan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang selama ini digunakan oleh wajib pajak. Ada DJP online, ada Innova, pembayaran, IOI dan lain sebagainya. Jadi nanti Mbak Lia melalui Cortex ini semua itu akan terintegrasi, betul ya. Kemudian ada nanti beberapa menu dan submenu untuk mengakomodir semua aplikasi tadi. Kemudian wajib pajak juga tentu saja dengan semua telah terintegrasi, wajib pajak juga akan mendapatkan kemudahan dalam
hal pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan berbagai permohonan semua dilakukan di menu Cortex tadi Mbak Dria. Jadi itu benar-benar terintegrasi, borderless, termonitor ya. Jadi akan memberikan kemudahan. Tentu saja pasti lebih baik lah Mbak Lia dibandingkan DJP online dan lain-lain sebagainya itu ya. Jadi jangan khawatir para kawan pajak semua, ini sangat bermanfaat buat kita semua. Begitu Mbak Lia. Ibu, keren sekali. Dari penjelasan Ibu saya sudah Betul. bisa membayangkan ini akan sangat keren Bu ya. Betul. Jadi kawan pajak tidak lagi seperti saat ini lapor Iya. SPT tahunannya di DJP online, Betul. kemudian bikin SPT unifikasinya DJP online, lapor PPN-nya di web IVA. Nah, nggak seperti Jadi, itu lagi, nanti seperti betul, itu ya. ya betul. Berarti tentunya kawan pajak akan menantikan sistem ini. Boleh Bu, disampaikan kepada para kawan pajak Oke. untuk bisa mengakses atau mempunyai akun di Cortex ini. Apa yang harus dilakukan? Baiklah, para kawan pajak untuk bisa masuk ke Cortex ini akan ada 3 pilihan ya, sama seperti yang di DJP online ada username ya, NPWP ya, yang 16 digit. 16 digit. Nah kemudian melalui Cortex ini sebelumnya akan ada 3 menu. Pertama reset password, kemudian new registration, dan yang ketiga adalah digital access request ya. Nah untuk wajib pajak yang sudah punya akun DJP online cukup ngereset password. Iya. Jadi untuk yang belum memiliki NPWP itu pilih menu new registration ya. Oke, para kawan pajak. Dan kemudian yang sudah memiliki NPWP tapi belum ada akses ke DJP online. Belum punya EVIN berarti ya Bu? Ya, betul. Jadi bisa menggunakan menu yang ketiga, yaitu adalah digital access request untuk meminta akses. Nah, jadi tinggal memilih menu itu, selebihnya tinggal ikutin segala fitur-fitur yang ada di sana. Saya rasa nantinya para kawan pajak juga akan mudah ya. Itu seperti ya user friendly, bisa diikuti dengan baik. Ada menu-menu yang bisa dibaca dan diklik-klik sesuai dengan kebutuhan. Begitu Mbak Lia. Iya Bu, apalagi kawan pajak kita sudah modern semua ya Bu ya. Betul. Sudah apa namanya, sudah melek teknologi ya. Iya. Jadi tentunya ini bukan Pasti gampang lah Mbak Lia. Sama seperti kalau kita baru buka apa namanya Facebook apa segala macam, kan nggak perlu manualnya ya. Betul. Otomatis kita langsung bisa. Nah saya rasa Cortex ini juga akan nanti akan bisa seperti itu. Betul Mbak Lia. Jadi Cortex sudah ini Bu ya, sudah mengakomodir semua cash wajib pajak di posisinya saat ini. Betul. Apakah sudah punya NPWP, belum punya NPWP, atau sudah punya NPWP tapi belum ada EVIN. Betul. Sudah bisa semua untuk mengakses Cortex. Tinggal ikutin menu-menu yang ada di situ. Betul Mbak. Di halaman utama ya Bu betul, ya? Betul ya. Di halaman utama. Iya. Nah baik Ibu, kalau misalnya nih wajib pajak, tadi aku dengarnya Ibu sebutin reset password. Betul. Kalau bagi wajib pajak yang sudah punya akun DJP Betul. online, berarti apakah itu maksudnya nanti data di DJP online itu yang akan migrasi ke Cortex Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya buat para kawan pajak. Ini penting sekali bahwa yang sudah punya NPWP, sudah punya akun di DJP online, data yang ada di DJP online tersebut akan migrasi ke Cortex. Jadi jangan khawatir ya, pelaporan-pelaporan sebelumnya itu akan tercover atau tersimpan di Cortex tadi. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kawan pajak pastikan. Pertama, data email di akun DJP online itu usahakan itu sudah terupdate dan masih ingat passwordnya ya Mbak Lia ya, jangan sampai nggak ingat ya. Nah nanti ketika di reset itu menu tadi ya, reset password itu tadi, itu nanti aksesnya akan masuk ke email DJP online tadi, jadi harus terupdate. Yang kedua juga yang harus diupdate oleh para kawan pajak adalah penanggung jawab itu
DJP online untuk WP Badan. WP Badan. Ya, Job WP Badan, betul. Bu, ya? Karena itu nantinya akan menjadi PIC yang memegang otoritas penuh pada akun Cortex ya. Ingat yang kedua, yang ketiga tentu saja data-data lainnya harus terupdate, nomor telepon, alamat dan lain sebagainya. Jadi kawan pajak, habis dari acara ini jangan lupa langsung update semua data-data yang ada di JP Online, karena itu nantinya akan migrasi ke Cortex. Begitu Mbak Lia. Iya. Nah, ingat baik-baik kawan pajak, tadi udah dipesan juga oleh Ibu Judiana ya. Sehabis melihat tayangan ini, silakan kawan pajak mengecek akun DJP Online-nya Bu. Betul, ya. Udah ya. benar belum emailnya? Apakah penanggung jawabnya Bu ya? Penanggung jawab untuk WP Badan dipastikan masih yang berstatus direktur. Masih direktur saat ini. Betul. Ya. Kemudian data-data lainnya, alamat itu dipastikan benar. Apalagi email Bu Teh ya, peranan untuk penting riset, ya. Untuk riset benar. Betul. Ibu. Ya. Tadi ada yang saya dengar nih Bu, terkait dengan PIC utama. Nah, tadi kan kalau penanggung jawab di akun DJP Online akan menjadi PIC utama di akun Cortex yang memegang otoritas penuh. Betul. Berarti ada manajemen akses nih di akun Cortex. Ya. Boleh Bu, dijelaskan lebih detail lagi kepada kawan pajak terkait manajemen akses ini. Oke, baiklah. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya para kawan pajak. Di DJP Online wajib pajak badan kan bisa mengakses langsung ya, dan bisa menerbitkan e-faktur ya. Nah, untuk Cortex nantinya akan ada namanya impersonate ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu adalah wajib pajak bisa berperan juga selaku PIC untuk WP Badan. Oke. Dan dialah yang memegang peran role access untuk melakukan kewajiban perpajakan PT Badan tersebut. Makanya itu sangat penting sekali bahwa itu terupdate, karena semua otorisasi penerbitan faktur pajak, bukti potong dan lain sebagainya itu akan dilakukan oleh si WP tadi yang merupakan PIC dari WP Badan tadi. Nah, jadi mungkin bagi yang para kawan pajak yang sudah pernah mengikuti kelas pajak di kita, ketika wajib pajak login akunnya, akan dua pilihan, wajib pajak sebagai user dan wajib pajak sebagai impersonate untuk WP Badan tadi. Begitu Mbak Lia. Ya. Berarti kita sudah harus mulai terbiasa dengan istilah impersonate. Betul impersonate kawan pajak ya. Jadi nanti di Cortex akan ada istilah yang disebut impersonate. Kalau dari penjelasan Ibu, kira-kira saya ambil penjelasan seperti ini ya Bu ya. Jadi mungkin kawan pajak orang pribadi itu bisa menjadi main account untuk dirinya sendiri. Kemudian dia bisa menjalankan sebagai taxpayer, memilih taxpayer untuk mengimpersonate wajib pajak badan. Apa betul seperti itu Bu? Betul sekali Mbak Lia. Ini benar-benar murid yang sangat cerdas nih Mbak Lia ini ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kawan pajak harus udah mulai terbiasa nih Bu, impersonate. Benar. Nah baik Ibu, tadi kan sudah tuh dijelaskan terkait impersonate, dan akun Cortex ini nanti akan berbeda dengan akun DJP Online. Betul. Kalau mungkin bisa Ibu jelaskan lagi nih, bukan kawan pajak setelah mendengar penjelasan Ibu kayaknya makin penasaran, seperti saya juga penasaran nih, makin penasaran tentang Cortex ini Bu. Kira-kira nih Bu, apakah ada fitur lain lagi Bu yang baru nih di akun Cortex dibandingkan DJP Online? Wah, tentu saja Mbak Lia ya. Jadi pasti kawan pajak tuh akan sangat beruntung lah ya. Banyak fitur-fitur lain tambahan. Ada fitur yang namanya My Ledger, ada fitur IOA, Exchange of Information ya. Jadi keuntungan dari fitur-fitur tersebut salah satunya adalah Ledger ya. My Ledger, wajib pajak ya akan mempunyai akun tersendiri ya, akun tersendiri dan bisa melakukan deposit di dalam akun tersebut, sehingga ketika melakukan pembayaran pajak cukup mengeklik ya deposit tersebut, ngeklik kepada hutang pajaknya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat
ID billing. Ya, selama ini kan setiap SKP atau setiap ketetapan itu satu-satu kita harus membuatkan ID billingnya. Satu-satu, bikin billing terus. Nah, dengan adanya MyLedger ini kawan pajak tidak perlu lagi untuk membuat ID billing, cukup membayar melalui deposit yang tadi, langsung diklik sesuai dengan tagihan pajaknya. Sangat mudah kan Mbak Lia ya? Sangat mudah Bu. Jadi, betul. Kayak GoPay gitu ya Bu? Nah, betul seperti itu. Ada GoPay ini kita biasanya kan pesan makanan, langsung motong aja nih dari GoPay-nya. Kira-kira seperti itu kawan pajak. Kalau ada isi depositnya, pembayaran SPT nih, bikin SPT ya Bu ya, langsung bisa dipotong, langsung terbayar dari depositnya. Tapi kalau wajib pajak mau bikin lewat billing, berarti tetap dikasih pilihan ya Bu ya? Tetap kasih pilihan, misalkan kalau tidak ada deposit, bisa tetap lewat billing. Tetap terbit billing. Betul. Itu kawan pajak. Sangat menarik Cortex ini ya, sampai ada akun untuk nyimpen deposit seperti itu. Itu sama sekali tidak ada Bu di DJP online. Iya. Buat yang nggak mau pusing-pusing ya, langsung depositkan saja. Jadi kewajiban perpajakannya tinggal langsung didapatkan dari deposit yang tadi. Dan begitu, ada fitur untuk mengecek ya Bu, sisa berapa nih? Betul, ada betul ya. Baik. Nah, baik kawan pajak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Judiana bahwa menariknya di akun Cortex ini ada fitur yang disebut dengan MyLedger atau buku besar kalau di bahasa Indonesia kan. Tadi udah dijelaskan juga oleh Ibu bahwa bisa bahasa Indonesia ya akun Cortex. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa. Ya, ada dua pilihan Mbak Lia ya. Jadi MyLedger kalau misalnya pakai bahasa Inggris, buku besar kalau bahasa Indonesia. Betul. Untuk ngecek deposit Bu ya. Betul. Deposit. Nah, kawan pajak pasti penasarannya lebih lanjut nih. Seperti saya nih, makin penasaran saya Bu. Jadi izin Bu nambah waktu Ibu ya Bu. Silakan ya. Gimana sih Bu terkait bikin faktor pajak, bikin dipotong? Itu kan yang paling sering nih dilakukan kawan pajak. Benar. Itu gimana Bu di akun Cortex nanti? Baik Mbak Lia. Pada prinsipnya dengan adanya Cortex ini semua menjadi lebih mudah. Ya, jadi tidak ada lagi permintaan nomor seri faktur pajak. Semua sudah tergenerate by system. Nah, tinggal submit ya. Jadi tidak ada lagi permintaan seperti dulu ya. Nah, kemudian untuk bukti potong juga, bukti potong mirip-mirip saja, cuman menunya yang istilahnya agak berbeda. Kalau dulu istilahnya posting, sekarang issued. Kalau sudah di-issued berarti otomatis sudah terposting. Demikian Mbak Lia, mirip-mirip, tapi lebih mudah. Lebih mudah kawan pajak. Betul. Jadi kalau udah biasa nginput di e-tax invoice desktop kawan pajak atau di SPT unifikasi di DJP online, jangan khawatir. Mirip ya Bu inputannya. Cuma istilahnya agak berbeda dikit saja. Menariknya adalah kita tidak perlu lagi minta-minta nomor seri faktur pajak. Langsung di generate by system. Nah, makin menarik kan Cortex ini. Nah, betul Mbak Lia. Baik Ibu, terima kasih. Tapi boleh satu lagi nih Bu. Siap, silahkan. Satu terus ya. Baik kawan pajak, pasti kawan pajak saya mewakili nih kawan pajak ya. Menanyakan terkait SPT nih Bu. Pelaporan SPT di akun DJP online saat ini kan mengakomodir untuk SPT tahunan, SPT unifikasi. Saat ini EBUPOT 21, SPT masa 21 juga dilaporkan di DJP online. Tapi PPN Ibu masih dilapornya di web e-faktur terpisah. Di akun Cortex bagaimana Bu untuk pelaporan SPT? Pada prinsipnya semua sama ya. Semua satu, tinggal memilih menu-menunya ya. Untuk SPT PPN, SPT tahunan. Nah, yang buat kawan pajak akan sangat menyukai juga adalah tidak ada lagi beda-beda faktur SPT tahunan. Dulu ada SPT tahunan PPH SS dan lain sebagainya itu. Ini nanti akan menyesuaikan, akan ada pertanyaan-pertanyaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yes atau no. Selebihnya akan mengikuti ya. Jadi nanti akan lampiran-lampiran yang berbeda sesuai dengan jawaban kita pada pertanyaan di awal di main formnya Mbak Lia, begitu. Iya. Baik Ibu. Nah kawan pajak
cukup satu di akun Cortex kita sudah bisa bikin semua SPT di situ. Betul, ya. ya. Mau SPT tahunan, SPT PPH 21 ataupun PPN, unifikasi semuanya di akun Cortex. Tidak perlu pindah website lagi. Betul. Nah, cuman perbedaannya tidak ada lagi istilah 1770S, SS ataupun yang 1770S. Betul. Lampirannya akan menyesuaikan dengan Menform. Kira-kira begitu ya, Bu? Betul, ya. Penjelasan Ibu tadi. Nah, kawan pajak, luar biasa tadi penjelasan Ibu Judiana terkait akun Cortex ini. Nah, setelah melihat tayangan ini, kami harapkan nih, kawan pajak sudah bisa mulai mempersiapkan untuk menyambut datangnya Cortex ini. Bukan begitu ya, Bu ya? Betul. Kira-kira Bu? Disambut dengan antusias ya. Antusias. Bukan kawan pajak saja antusias, kami juga antusias, ya Bu ya. Baik, Bu. Mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan, Bu, kepada para kawan pajak untuk menyambut rilisnya Cortex, Bu. Oke, baiklah para kawan pajak. Pada prinsipnya kami di Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan perubahan-perubahan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak. Nah, Cortex ini adalah salah satunya yang kami persembahkan kepada para kawan pajak, sehingga kawan pajak dalam melakukan kewajiban pelaporan dan pembayarannya itu lebih mudah, lebih nyaman dan aman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para kawan pajak semua yang telah turut berpartisipasi gotong royong untuk membangun negeri melalui pembayaran pajak para kawan pajak semua. Nah, terakhir saya sampaikan kepada para kawan pajak semua, semoga kawan pajak bisa segera menyesuaikan dengan reformasi perpajakan yang sedang kami rancang, sedang kami rintis, sedang kami siapkan, dan kami mengharapkan dukungan dari para kawan pajak semua supaya ini bisa berjalan lancar dan semuanya bisa bermanfaat buat kita semua. Kira-kira seperti itu, Mbak Lia, yang bisa boleh kita beri tepuk tangan berarti, Bu ya, untuk para kawan pajak atas kontribusinya kepada negeri kita ini, Bu. Betul, ya. Betul sekali kawan pajak, seperti yang disampaikan Ibu Judiana, kami mengharapkan dukungan positifnya untuk reformasi perpajakan yang sedang kita laksanakan. Boleh, Bu, dibagi dulu, Bu, motivasi Ibu nih. Saya selalu termotivasi dengan quote favorit Ibu. Di-sharing kepada para kawan pajak biar tertular juga, Bu, motivasi. Gitu ya. Dan yang sekarang ini sudah kita adopsi, Bu. Jadi bukan jadi favorit Ibu aja, sekarang sudah jadi motivasi di KPP Kembangan. Baiklah, terima kasih Mbak Lia. Saya senang juga sudah motivasi juga ke teman-teman di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Saya ingin juga membagikan kepada para kawan pajak quote favorit saya, "If better is possible, good is not enough." Jadi sesuatu hal yang baik ini tidaklah cukup jika masih ada ruang untuk melakukan perbaikan. Jadi marilah kita terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, semangat melakukan perbaikan di berbagai sisi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada para kawan pajak semua. Terus melakukan perbaikan. Begitu, Mbak Lia. Baik, kawan pajak, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Judiana atas kasih, waktunya sudah bersedia menemani saya untuk sharing kepada para kawan pajak di sini. Baik, Bapak dan Ibu, para kawan pajak semuanya, itu tadi obrolan santai kita dengan narasumber yang luar biasa menarik. Senang sekali rasanya akhirnya bisa kembali saya berbincang dengan Ibu, dan ini adalah obrolan yang santai tapi berkualitas tentu saja, Bu. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih para kawan pajak semua. Semoga sehat selalu, sukses untuk kita semua. Baik, kawan pajak, bagi yang masih penasaran dan masih mau melihat lagi tayangan ini, boleh melihat tayangan di akun channel KPP Pratama Jakarta Kembangan ya, channel YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe akun channelnya dan like untuk tayangan ini ya. Kemudian bagi yang mau konsultasi boleh datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Kembangan. Betul. Kami selalu terbuka di loket helpdesk, boleh bertanya atau di WA helpdesk kami di nomor 0851 7986 0086. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai Salam jumpa. sehat. Salam sehat semua kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.